Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan adhima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih selalu dan selalu memberikan rahmat dan karunia, memberikan jutaan nikmat, jutaan anugerah yang tak akan kita pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki, membagikan karunia-Nya terhadap semua hamba-hambanya, baik yang taat kepada Allah ataupun yang membangkang kepada Allah, ataupun yang sangat taat kepada segala perintahnya, atau kepada makhluk yang paling biadab dan paling menentang atas perintahnya. Selama makhluk itu masih bernaung di atas muka bumi, maka berhak Allah memberikan kasih sayangnya. Namun untuk urusan di akhirat, Allah akan membeda-bedakan sebagaimana derajat, sebagaimana bentuk pengabdian manusia tersebut ketika masih hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana kita lihat saudara kita yang mungkin bergelimangan harta, bisa memiliki pangkat yang luar biasa, bisa memiliki segala aset perindustrian, perdagangan, perbisnisan, mereka akan punya segala kenikmatan. Mereka akan memiliki setiap daerah aset-aset investasi. Mereka bisa pergi kemana saja. Mereka bahkan bisa menikmati selama masih diberikan umur dan kesehatan. Namun ketika sudah terbujur kaku, mungkin kita sakit, atau mungkin kita mendapatkan musibah, maka baru disitulah kita sadar, ternyata nikmat umur sangat luar biasa. Ternyata nikmat sehat lebih luar biasa. Ternyata ketika kita sudah berhujung sakaratul maut, ataupun sudah merasakan setiap karma, perbuatan amal-amal jahat kita, segala apa-apa yang haram bisa menjadi harum, asal kita mau dan kita inginkan. Disitulah nikmat iman dan Islam yang paling di atas segala-galanya. Bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti bukan hanya kita kesana kemari, memakai baju syar'i, bukan. Takwa dalam arti bukan berarti kita setiap langkah sedikit-sedikit insya Allah, masya Allah, tasbih, bukan. Namun takwa yang sebenar-benarnya, orang yang menempatkan keimanannya, mengkosongkan segala hatinya, pikirannya, kecuali untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika segala yang ada kita aplikasikan terhadap segala urusan dunia, maka mungkin nampak kecil, nampak remeh urusan akhirat. Karena mungkin
nikmat dunia yang kita selalu mengejarnya. Maka sungguh tidak mustahil di ujung akhir zaman ini kita banyak melihat tingkah pola, tingkah laku, sepak terbang manusia yang sungguh biadab dan aneh-aneh. Karena apa? Hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta, betah tinggal di atas dunia ini dan takut mati. Di situ penyakit yang susah diobati, Pak. Berapa juta dokter yang kita panggil, berapa juta ulama kita minta doa. Kalau penyakit tersebut belum kita bersihkan, belum kita perbaiki, maka kita tidak akan pernah bisa sadar, pernah akan bisa merasa kita ini di dunia itu cuman mampir. Sebagaimana kita mampir di tempat warung makan yang harus cepat kita tunaikan apa yang kita makan, kita minum, harus bergegas kita memasuki mobil perjalanan untuk menuju kampung halaman yang sehakikinya. Tapi nyatanya tidak. Bahkan kita lihat segala kejahatan yang sangat masif, segala birokrasinya sudah lebih kotor, segala perdagangannya, saingannya tidak sehat. Secara instansi kepemerintahan sudah lebih bobrok dan biadab. Secara politik lebih jahanam dan sangat luar biasa. Dan semuanya kemaksiatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Namun ketika orang belum sadar, masih menganggap hal yang wajar. Seakan-akan kita hidup itu tidak ada yang namanya hari akhir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa di antara kalian yang paling baik ucapannya dalam mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk beramal soleh sebagai bentuk pembekalan kita menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Wa qala innani minal muslimin, dan pertahankan keimananmu, ketakwaanmu untuk selalu berpegang teguh dengan agama Islam. Karena di akhir zaman banyak, Pak, orang yang tidak punya agama, ateis. Karena dia mau mencalonkan diri menjadi bupati, mungkin gubernur, atau kadang mungkin presiden, ganti KTP, Pak. Pura-pura masuk masjid. Padahal agamanya nggak ada. Banyak kita saksikan. Orang yang mungkin sudah Islam, tapi karena darah dagingnya dari barang yang haram, rezekinya haram, darahnya haram, tulang belulangnya pun haram, sehingga mengalir di setiap pemikiran, setiap nafsu angkara murka, segalanya pasti gelap dan haram. Itu pun sama, ketika ada niat dalam kejahatannya, praktek-praktek politik ataupun praktek bisnis-bisnis kotor, mereka yang tidak pernah dalam hatinya rindu terhadap masjid rumah Allah, ketika musim bulan Ramadan ikut safari Ramadan, beli karpet 1 bal 2 bal. Sama orang yang mungkin hatinya tidak pernah merasa puas dengan nikmat dunia, masih selalu mengejar dan mengejar, mereka pun ketika bulan haji yang tidak pernah kurban dan tidak akan pernah niat kurban, tapi ketika ada kepentingan politik, ada kepentingan investasi, mereka pun mendatangi setiap kampung membawa hewan-hewan kurban. Banyak. Makanya kami ingin mengambil kisah di zaman Banu Israel. Apa Ustadz? Untuk mengulang kaji bahwa tidak ada untungnya, tidak ada baiknya, tidak ada sedikit pun kemanfaatannya ketika kita bersekongkol, kita bekerja sama, kita mungkin menjadi karib kerabat, baik dunia, perdagangan, perbisnisan, apalagi masalah politik yang bisa menyetir segala kehidupan. Kisah itu
kurang lebih ada 5 orang bersumpah setia ingin mencari harta karun. Gurun mereka lalui, gunung mereka daki. Ketika sudah tertatih-tatih, susah payah, berminggu mendapatkan harta karun tersebut, dengan ikrar janji setia yang di awal sudah dinaungkan, akan dibagi 5, 20% satu orang. Namun ketika mereka itu memang orang-orang jahat, di dalam hatinya mengalir darah-darah kotor, maka setiap orang ingin licik membinasakan kawan seperjuangannya. Ketika sudah di depan mata mutiara, zabarjat, jamrud, emas, belau safir, barang-barang surgawi sudah ada di depan matanya, maka yang satu bilang, "Fulan, kamu coba membeli makanan. Cari makanan yang paling enak, karena kita yang akan menjadi sultan di masa yang akan datang. Kita orang paling kaya, kita orang paling hebat." Naam, labbaik, berjalan. Sambil di jalan, dia sudah memikirkan racun apa yang saya aduk di dalam makanan tersebut. Supaya ketika mereka sudah menyantap makanan itu, mereka pun mati, tidak berdaya, sehingga bisa aku membawa kabur makanan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, disuruh mencari pelacur yang cantik, yang seksi. Kalau bisa yang masih gadis, untuk pesta seks di malam hari. Orang itu berangkat mencari perempuan yang cantik, yang mungkin tercantik di kota itu. Dia pun bilang sama pelacurnya, "Wahai wanita penghibur malam, nanti kalau malam kamu sudah melayani mereka pesta pora seks, kamu tikam mereka dengan pisau beracun ini. Kita tinggal berdua, kita bagi 2, 50%. Iya, kata perempuan itu. Namun karena mereka pun darah daging yang haram, dilahirkan dari orang-orang yang jahat, orang yang licik, pelacur itu pun punya niat membunuh semua orang yang telah menyewanya, supaya dia menjadi pelacur yang paling hebat dan paling kaya raya di atas muka bumi itu. Yang ketiga, disuruh membeli minuman yang sangat enak. Berjalan sambil dia berpikir, saya akan memberikan racun yang cepat, yang tidak 1 jam mereka pun akan mutah dan akan binasa. Tinggal yang 2, menjaga harta itu. Yang satu bilang, "Si Zaid, wahai kawanku, coba kamu kedok sedikit lagi. Mana tahu ada sisa-sisa bongkahan. Supaya ada tambahan buat kita." Oh ya, turun satu, yang satu di atas, ngambilin gumpalan tanah-tanahnya. Sedang capek, tertatih-tatih nafasnya, ditikam pakai batu besar, langsung dikubur. Yang satu sudah lenyap. Tinggal yang satu menunggu kawan-kawannya. Dia pun sudah meminum supaya malam tidak tidur, supaya bisa berjaga menikam kawan-kawannya. Datanglah rombongan itu, yang membawa pelacur, yang membawa makanan enak, yang membawa minuman lezat, pesta pora. Namun jarak 1 jam gak sampai, mereka mati dengan sia-sia. Karena yang membawa makanan beracun, dia pun sudah minum minuman yang beracun. Yang sudah meminum membawa makanan, dia pun sudah akan ditikam oleh pelacurnya. Belum sempat itu sudah mati semua, Pak. Yang beruntung orang yang tidak punya niat mencari harta karun. Seorang santri, murid daripada para nabi terdahulu yang lewat. Ini kenapa kok semuanya mati di tengah mengelilingi daripada harta karun? Oh, ini orang-orang dajjal, orang biadab, yang mereka punya licik dan setiap mereka memiliki niat untuk membunuh kawannya. Ini pelajaran buat kita. Makanya ketika Islam kuat, tidak melalaikan daripada agamanya sendiri, mereka mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah Islam tidak akan dihina, diinjak-injak, rakyat pun tidak akan dizolimi secara histeris dan sadis. Ketika Islam lalai dengan agamanya sendiri, seakan-akan mereka nggak butuh dengan agama, menjauhi orang-orang soleh, bahkan orang-orang soleh, ulama pun sudah banyak ulama jadi-jadian, pejabatnya pun banyak orang jadi-jadian, pemerintahnya, aparatnya, semuanya 90% sudah diserak uang-uang haram. Kita seakan-akan tidak bakal sadar, yang saya makan, yang menjadi darah daging anak saya, yang menjadi tulang belulang,
sumsum anak saya diserap oleh saripati tubuh. Pikirannya pikiran najis, pikiran iblis. Hawa nafsunya pun hawa nafsu binatang yang tidak punya kendali. Na'udzubillah. Disitulah hadirin, kalau kita mau mengkaji, tidak ada untung. Walaupun sekarang kita diserak uang, diserak perempuan, dinaikkan jabatan, suatu saat kita pun akan dibinasakan. Namun ketika kita berteman, menjalin persaudaraan dengan orang-orang soleh, bukan waktu senang kita dikunjungi, malah waktu kesusahan dan kenestapaan kita, mereka lebih rajin mengunjungi kita, menyapa kita, menyantuni kita, mengusap linangan air mata kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Qiwamid dunya bi arba'ati asya." Ketika negara, sebuah peradaban manusia ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah, jagalah 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama. Dengar nasihat ulama yang soleh, yang lurus, yang mereka niat hidupnya bukan karena mencari investasi, mencari amplop, bukan. Makanya ulama ketika ceramah diatur mau, takut uang 1 juta hilang Pak setiap acara besar. Takut uang 10 juta luar daerah pesawatnya belum. Ini ulama yang sengaja hidupnya mencari makan lewat dakwah. Tapi kalau ulama yang tidak mencari makan lewat dakwah, mereka tidak akan gentar. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya, keselamatannya. Ketika kita mengikuti ulama yang soleh, maka insya Allah kita akan selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Yang kedua, mungkin zaman dahulu yang kedua itu bi'adlil umara, mencari pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah, yang takut mati. Makanya dia beramal soleh dan nahi mungkar. Bukan yang takut mati karena cinta dunia, ini pun ada 2. Namun kalau sekarang dirubah Pak, membutuhkan bisa khawatil agniya. Yang kedua, seorang pengusaha sukses yang dermawan. Karena sekarang kepentingan politisi, pencitraan politik lewat pengusaha, mafia-mafia, oligarki, yang bisa mencalonkan jargon-jargonnya, sehingga mereka bisa merubah amandemen, undang-undang, bisa merubah segalanya lewat orang-orang yang punya bisnis. Makanya sekarang yang kedua, bisa khawatil agniya. Butuh pengusaha yang dermawan, yang kaya raya, yang mementingkan umat dan agama beserta negara. Yang ketiga baru, bi'adlil umara, membutuhkan ulama yang soleh, terutama pemimpin yang jujur, yang dekat kepada ulama. Walaupun dia duduk di singgasana pemerintahan, namun beliau pun fotokopi ulama. Sifatnya, langkahnya, kebijakannya untuk umat, untuk rakyat, bukan untuk olong merat. Walaupun kita tidak mendapatkan serangan fajar, tapi insya Allah panganan murah, sandang pangan tercukupi. Ada orang bilang, "Ustadz, saya udah tua, saya cukup ibadah." Bagus, saya bilang. "Saya cukup nanam-nanam aja lah Ustadz." Bagus Pak, selama Bapak nggak mencuri, nggak memakan hak orang, nggak menipu, nggak memakan warisan yang haram saudara kita. Tapi kalau Bapak lalaikan agama, lalaikan kepentingan politik, ekonomi Islam, maka Bapak pun akan menyesal dan akan kelaparan dan menangis. Kenapa gitu Ustadz? Karena ketika Bapak panen pupuk yang sedemikian mahal, tenaga yang sudah kita habiskan untuk merawat tanaman kita, tiba-tiba dari orang yang berkuasa, pemerintah, impor kacang merah, kacang kuning, kacang tanah, kacang hijau, segalanya diimpor, tempat kita tidak ada harga. Itu harus kita tahu. Walaupun kita berbangga belanja ke toko-toko yang sangat bagus, tapi ketika kita melalaikan ekonomi Islam terhadap saudara kita, maka kita pun akan rugi saudaraku. Mereka ketika masih ada lawan bisa lebih murah toko-toko Cina. Tapi ketika lawan persaingan dagang sudah bangkrut, sudah mereka matikan, mereka akan lebih kurang ajar untuk masalah harga perdagangan. Yang keempat, membutuhkan bidakwatil fuqara. Doanya, perhiasannya orang-orang soleh yang miskin, yang taat kepada Allah.
Disitulah orang kaya bisa bergendongan, bisa memohon syafaat, kemudahan menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 perkara kita lalaikan, maka kita tidak akan pernah merasakan tenang, merasakan berkah, karena segalanya diundang oleh amandemen. Makanya kita harus tahu, secara konstitusi, secara hukum, walaupun kita bukan seorang bupati, tapi kita harus ilmunya sampai lebih dari gubernur, supaya tidak bisa dibodohi dengan uang 200, 300, namun selama 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, ratusan juta hilang dari rezeki tabungan kita. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah. Kita akan menyambut bulan yang suci, maka gunakanlah kesempatan yang terakhir terkadang, karena kita tidak tahu kapan kita akan berangkat. Panggilan hidup kita itu hanya ada 3, Pak. Yang pertama, panggilan sholat. Ketika terjadi suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang beriman akan lebih bergegas, lebih cinta, lebih takut daripada panggilan presiden ataupun atasan kita. Kecuali kadang kita di tengah kebun, tidak masalah sholat di tengah kebun sama istri kita. Tapi kalau kita di dalam rumah sehat, tidak mengunjungi, itu kita orang yang sangat bodoh dan sangat sia-sia. Belum tentu sholat kita sah. Tapi kalau kita berjamaah, mungkin ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal sekian juz, ada yang hanya hafalnya surat pendek, Ustadz. Berapa pahalanya wahai malaikat? Kata malaikat yang satu, tulis seperti yang pahala Tengku yang hafal Quran itu. Sama semuanya mendapatkan pahala. Kalau kita di rumah, kalau sah itu cuma 1 derajat, Pak. Tapi kalau kita di masjid, oh si fulan 10%, si fulin 35%, ustadz ini 45%, ustadz itu 85%. Ditanya sama malaikat, kita kasih berapa? Samakan terus 85. Itu keberkahan jamaah. Bahkan ketika masjid, waktu sholat, tidak ada yang datang walaupun 2 orang antara muadzin dan imam, maka 1 kampung mendapatkan laknat. Ini fardu kifayah juga. Setelah ada 1, 2 orang antara makmum 1 dan imam, baru yang lain hukumnya sunnah muakkad. Ini hukum, Pak. Kalau sampai kosong, semua mendapatkan bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika akhir zaman, orang mengaji sepotong-sepotong. Kenapa kita perlu main internet? Supaya bisa diikuti seluruh dunia. Ketika kita punya channel, mungkin Ustadz Fulan, Ustadz Fulin, bukan untuk tersohor karena uang, bukan. Mana tahu kita sudah habis umur kita, perjuangan kita, ilmu kita masih bisa didengarkan dan dimanfaatkan oleh generasi muda. Seperti saya punya channel Gus Muhammad Subhi, itu semerta-merta saya kepingin punya andil dalam agama dan negara. Bukan karena pingin dapat gaji dari YouTube, bukan. Karena di dalam setiap lembaga, kalau tidak ada uang, tidak cepat, Pak. Makanya kita harus tahu, mana tahu Ramadan ini, Ramadan terakhir kali kita, supaya kita tingkatkan dari segala amal-amal yang baik, kita bersihkan daripada setiap amal-amal yang jelek. Semoga kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tidak mendapatkan fitnah, baik fitnah dunia, fitnah kubur, ataupun fitnah-fitnah di alam yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقد قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في تركيا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في هنديا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قبول الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة